Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Haryanto dengan NIM 21612080, Prodi Manajemen Sore 1, ingin mempresentasikan hasil tugas ujian akhir pengantar bisnis yang diberikan oleh dosen pengampu pengantar bisnis, yaitu Ibu Mariati SP.M. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. 1. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan entrepreneurship adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Wirausahaan merupakan sebuah proses mengkreasikan dan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung, fisik, dan risiko sosial, dan akan menerima reward yang berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, yakni 1. Proses berkreasi, yakni mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. 2. Komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. 3. Memperkirakan risiko yang mungkin timbul. 4. Memperoleh reward. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Create new and different. B. Ciri-ciri dan karakteristik kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha adalah 1. Percaya diri, 2. Berorientasikan tugas dan hasil, 3. Pengambil risiko, 4. Kepemimpinan, 5. Keorisinilan, 6. Berorientasi ke masa depan, 7. Jujur dan tekun. Ciri dan kemampuan wirausahawan tangguh yaitu 1. Berpikir dan bertindak strategis, adaptif terhadap perubahan dalam berusaha mencari peluang keuntungan, termasuk yang mengandung risiko agak besar dan dalam mengatasi masalah. 2. Selalu berusaha untuk mendapat keuntungan melalui berbagai keunggulan dalam memuaskan langganan. 3. Berusaha mengenal dan mengendalikan kekuatan dan kelemahan perusahaan dan pengusahanya. 4. Selalu berusaha meningkatkan kemampuan dan ketangguhan perusahaan. Ciri-ciri seorang wirausahawan adalah 1. Memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme. 2. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. 3. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. 4. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun. 5. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa, dan memiliki jaringan bisnis yang luas. 6. Memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. 7. Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. C. Kewirausahaan dan peranannya bagi pengembangan usaha. Karakteristik kewirausahaan terdiri dari 1. Kreativitas dan inovasi, 2. Pengumpulan sumber daya dan pendirian suatu organisasi ekonomi, 3. Mencari keuntungan dan pertumbuhan usaha dengan dibayangi risiko dan ketidakpastian. Kreativitas dan inovasi dapat diciptakan dan diterapkan seorang wirausahawan adalah 1. Penawaran produk atau jasa baru, 2. Penggunaan metode dan teknologi baru, 3. Penciptaan pasar dan sasaran baru, 4. Penggunaan sumber pasokan bahan baku dan sumber daya yang lainnya yang baru, 5. Penciptaan bentuk organisasi industri yang baru. Agar perusahaan dapat berkembang dengan baik, harus memiliki beberapa unsur, antara lain harus ada inovator yang mempunyai ide-ide untuk mengembangkan perusahaan, adanya businessman yang mempunyai sense of business yang mampu menerjemahkan rencana inovasi menjadi hal yang nyata dan menghasilkan profit. 3. Entrepreneur yang memiliki entrepreneurship yang mampu menggerakkan dan mengorganisasikan gagasan menjadi kegiatan yang nyata. 4. Harus ada manajer memiliki managerial skill yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan agar perusahaan selalu berada dalam hubungan yang harmonis dengan para stakeholders. 5. Harus ada expert yang mempunyai keahlian yang mendalami bidang-bidang tertentu agar perusahaan kuat dalam berbagai segi keahlian. D. Tahap-tahap pengembangan usaha. 1. Memiliki ide usaha. 2. Penyaringan ide atau konsep usaha. 3. Pengembangan rencana usaha atau business plan. 4. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan bergerak dalam bidang 1. Lapangan agraris, 2. Lapangan perikanan, 3. Lapangan peternakan, 4. Lapangan perindustrian dan kerajinan, 5. Lapangan pertambangan dan energi, 6. Lapangan perdagangan, 7. Lapangan pemberi jasa.
Keberhasilan dan kegagalan kewirausahaan. 1. Keberhasilan kewirausahaan. 1. Kerja keras, kerjasama dengan orang lain, penampilan yang baik, yakin dan keyakinan, pandai membuat keputusan, mau menambah pengetahuan, dan pandai berkomunikasi. Kegagalan kewirausahaan yaitu kurangnya dana untuk modal, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digeluti atau diteliti. Sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan kewirausahaan. 1. Kurang ulet dan cepat putus asa, sedangkan kita harus dituntut untuk rajin, tekun, sabar, dan jangan putus asa. 2. Kurang tekun dan teliti. 3. Kurangnya pengawasan. 4. Pelayanan yang kurang baik. 5. Tidak jujur dan kurang cekatan. 6. Kurang inisiatif dan kurang kreatif. 7. Banyak pemborosan dan penyimpangan. 8. Kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. 9. Memulai usaha tanpa pengalaman dan modal pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis di abad ke-21. Bidang organisasi bisnis abad ke-21 dihadapkan pada sebuah tantangan bisnis yang kritis dan secara kolektif. Tantangan-tantangan tersebut menuntut organisasi untuk membangun kemampuan baru. Faktor-faktor lingkungan bisnis yang terus mengalami perubahan menjadikan masa depan bisnis semakin tidak pasti. Perkembangan bisnis abad ke-21 ini sangat pesat dan mengalami perubahan karena setiap pelaku usaha bisnis dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap setiap perusahaan yang terjadi dan menempatkan orientasi kepada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Salah satu contoh perubahan tersebut ialah teknologi dan gaya hidup, di mana hal ini berpengaruh dari globalisasi yang terjadi saat ini. A. Karakteristik lingkungan bisnis abad ke-21. Lingkungan bisnis saat ini memiliki karakteristik yang dinamis, kompleks, berkaitan dengan perubahan teknologi, keterbatasan sumber daya, ekonomi global, serta perubahan politik yang tidak menentu. Saat ini, perusahaan mewakili campuran yang aneh antara ekonomi lama dan baru. Perusahaan harus memilih elemen dari ekonomi lama dan baru dengan bijaksana untuk membangun model bisnis yang akan membawa nilai bagi perusahaan. Dalam ekonomi lama, fokus hanya pada standarisasi, produksi massal, dan kebijakan pemasaran tunggal. Namun dengan jumlah informasi yang tersedia dalam ekonomi baru, perusahaan paling baik dalam memahami konsumen. Fungsi ekonomi yang baru telah mengubah cara perusahaan mendekati bisnis mereka. B. Era globalisasi dalam persaingan bisnis abad ke-21. Persaingan bisnis dalam era globalisasi ini sangat ketat, di mana setiap perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, serta berusaha untuk menciptakan suatu produk yang mempunyai keunggulan dan menciptakan produk yang berbeda dengan pesaing. Pengembangan produk yang berbeda dapat menjadi suatu strategi yang efektif bagi perusahaan dalam memberikan penawaran produk yang inovatif sehingga tercapai suatu kepuasan dari masing-masing pihak, baik dari pembeli maupun bagi pihak perusahaan. C. Cara berinovasi bisnis di abad ke-21. Perkembangan teknologi di abad ke-21 sudah mengalami peningkatan yang lebih baik. Pemanfaatan teknologi digital menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan untuk mendukung segala aspek kehidupan. Kreativitas tentu menjadi sebuah kunci utama yang dapat membuat seseorang bisa mendapatkan kesuksesannya. Beberapa cara untuk bisa menemukan inovasi di abad ke-21 ialah 1. Meringankan beban dan juga tanggung jawab. Kamu perlu memikirkan semua masalah yang mampu menghalangi pemikiran kreatif untuk bisa muncul. 2. Lakukan upgrade produk. Dengan menciptakan sebuah nilai, meningkatkannya dan menjadi solusi akan membuat produk kamu dapat bersaing sesuai dengan pengembangan zaman. 3. Buatlah titik temu. Saat kita bisa memahami dan menelaah permasalahan dari setiap orang, maka akan ditemukan titik temu yang bisa dijadikan sebagai peluang. Di dunia digital ini, perkembangannya terus mengalami peningkatan. Tentunya, kamu bisa lebih mudah untuk menjalankan bisnis yang kreatif. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.